Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Subuh ini, kalau dilihat dari apa yang dilakukan oleh pelaku, baik itu saudara Ramdhanu, bahwa dilakukan pengeksekusian terhadap kedua korban. Dan Ramdhanu melakukan suatu eksekusi tersebut, yaitu membantu dalam proses pengeksekusian terhadap kedua almarhumah, khususnya juga kepada saudara almarhumah Amelia. Tentunya ini bukan suatu peristiwa yang biasa, ini suatu peristiwa yang sangat-sangat luar biasa, yaitu menghabisi nyawa, kalau kita katakan demikian ya. Coba bayangkan, saya hanya bisa membayangkan Ramdhanu yang masih berusia, pada saat itu masih berusia muda. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan dan pikiran selama dia pasca kejadian menjalani kehidupan. Kalau dia memang benar-benar betul melakukan, kita lihat di rekonstruksi dan di fakta persidangan, bahwa apa yang dia lakukan oleh saudara Ramdhanu, saya yakin bahwa itu akan terus membekas di pikirannya. Saya yakin akan terus mengiang-ngiang di pikirannya. Ya, tidak mungkin bisa dilupakan begitu saja. Bahwa itu akan terus, dia mengingat terus peristiwa itu. Ya, tidak menutup kemungkinan itu pun akan membuat Ramdhanu tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak enak tidur. Karena yang dilakukannya adalah menghabisi, walaupun hanya membantu dan atas suruhan, atas tekanan yang membuat dia melakukan hal demikian. Tetapi apa yang dia lakukan pasti membuat dia terngiang-ngiang. Karena Ramdhanu di sini bukan eksekutor utama, dia adalah sebagai peran pembantu eksekutor, membantu atas dasar tekanan, juga atas dasar suruhan. Tentu sekali lagi akan membuat dia berpikir terus setiap hari, setiap saat, setiap detik. Walaupun dia bisa melupakan, tapi tetap pasti itu akan terngiang-ngiang. Karena apa? Ini berhubungan dengan kemanusiaan atau jiwa seseorang, yang berhubungan juga dengan kemungkinan adalah dengan roh yang ada di alam sana. Maka jelas bahwa itu akan mempengaruhi kehidupan Ramdhanu. Ini masih bisa bertahan sampai 1 tahun lebih. Ramdhanu mempertahankan itu. Sampai pada akhirnya Ramdhanu mengakui, bisa saja memang itu sudah Ramdhanu sudah, katakanlah, terhadap pikirannya terganggu, kemudian juga memang saatnya juga Ramdhanu memang harus mengatakan demikian. Tetapi pada saat mau mengatakan demikian, Ramdhanu berpikir ulang bagaimana cara mengakui dan lain sebagainya. Dia pasti akan gundah gulana untuk memikirkan bagaimana kalau caranya untuk mengaku. Ramdhanu masih muda, umur sekian. Ramdhanu masih tertekan. Ramdhanu masih bingung. Ramdhanu masih galau untuk bisa mengakui dan lain sebagainya. Tentunya sekali lagi bahwa Ramdhanu mengakui di depan kepolisian, satu pasti Ramdhanu sudah katakanlah kalau misalkan di ini sudah pasrah, dan dia tidak bisa menjalani kehidupan dalam keadaan tertekan. Karena kita yakini bahwa dia pasti dalam keadaan tertekan hidupnya. Nah, untuk bisa mengakui pun bisa diduga bahwa memang ada orang-orang yang bisa memberikan masukan, memberikan pengaruh, memberikan sugesti kepada saudara Ramdhanu, memperkuat Ramdhanu. Intinya adalah seseorang yang bisa memberikan keyakinan kepada Danu untuk supaya Danu mengaku, untuk supaya Danu menyerahkan diri, untuk supaya Danu mengatakan yang sebenarnya. Tentu ini ada seseorang yang bisa mempengaruhi itu semua, yaitu kejiwaan kepada saudara Ramdhanu, yang membuat Ramdhanu menjadi tenang, Ramdhanu menjadi percaya diri, Ramdhanu menjadi yakin, Ramdhanu menjadi keyakinan saatnya untuk membuka kepada pihak kepolisian. Tanggal 19 September di sana kita lihat Ramdhanu mengakui. Dan saya menanyakan kepada tim dari ATS Lopo, mengatakan bahwa
di pertanyaan nomor 15 atau di pertanyaan ke-15, Ramdhanu di sana mengakui di hadapan penyidik, dan itu menggembarkan jagat raya alam semesta, khususnya pemirsa kasus Subang. Disitulah awal terkuaknya kasus Subang. Itulah awal terbukanya kasus Subang hingga menuju ke persidangan. Saya hanya bisa membayangkan, andaikan Ramdhanu tidak membuka, saya tidak tahu bagaimana kasus Subang ini. Ya jelas, karena memang dari pihak kepolisian walaupun dikatakan sudah memiliki bukti-bukti, tetapi tetap bahwa 1 tahun lebih plat saja. Tetapi setelah ada pengakuan dari saudara Ramdhanu, disatukan dengan kumpulan-kumpulan dari bukti-bukti dari penyidik, disatukan dengan pengakuan, maka jadi matching. Itulah Ramdhanu akhirnya mengakui. Apakah ada jasa-jasa seseorang yang bisa mungkin saja diduga jasa seseorang yang memberikan pengaruh kepada saudara Ramdhanu, memberikan motivasi kepada saudara Ramdhanu, memberikan keyakinan sehingga Ramdhanu percaya diri untuk mengungkapkan? Ya tidak menutup kemungkinan. Karena apa? Kita bisa bayangkan, hampir 2 tahun Ramdhanu bungkam. Hampir 2 tahun Ramdhanu tidak mengucapkan apa-apa. Tapi dalam 2 tahun itu akhirnya Ramdhanu mengucapkan, ini bisa diduga bahwa ada seseorang yang bisa memberikan masukan dan motivasi kepada saudara Ramdhanu untuk bisa mengatakan di hadapan penyidik. Ini sangat luar biasa. Tentunya proses itu dilakukan bukan sebentar. Proses itu dilakukan secara bertahap. Proses itu dilakukan secara masif. Pendekatan kepada saudara Ramdhanu, pendekatan secara psikis, pendekatan secara mental, pendekatan secara psikologi kepada saudara Ramdhanu. Itulah di akhirnya Ramdhanu terbuka di hadapan penyidik dan mengakui. Sangat luar biasa. Tentunya akan jadi pertanyaan kepada hanya Ramdhanu yang tahu, siapakah gerangan orang yang memberikan motivasi kepada Ramdhanu, memberikan masukan kepada saudara Ramdhanu, memberikan keyakinan. Hanya Ramdhanu yang tahu itu semua. Inilah yang memang kita tunggu-tunggu, bahwa inilah pengakuan saudara Ramdhanu. Tentu sekali lagi bahwa proses Ramdhanu membungkam itu semua tentu adalah ada tekanan. Dari siapa tekanan itu kita pasti tahu semua. Dan jelaslah dari tim atau dari orang-orang pelaku yang lainnya menekan saudara Ramdhanu ataupun mengancam saudara Ramdhanu. Karena ancaman itu mungkin saja bukan hanya kepada saudara Ramdhanu, bisa saja dia ancam kepada keluarga dan lain sebagainya. Itu bisa saja seperti itu. Ya, demikian materi pagi atau subuh ini. Keterangan Ramdhanu sesuai dengan keterangan daripada psikolog ya, forensik, bahwa Ramdhanu terngiang-ngiang dengan terbayang-bayang atas kesalahan dia melakukan eksekusi terhadap kedua almarhumah. Pasti itu jelas terbayang-bayang. Ramdhanu masih muda, masih terngiang-ngiang pasti itu semua. Demikian materi subuh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman saya di sana.